saya adalah seorang karyawati ya di instansi pemerintah. Awalnya itu bertugas di Papua Timika, di mana waktu itu kami masih single, terus ketemu calon suami, menikah pada tahun 2013, di mana tahun itu setelah menikah itu 2 bulan setelah menikah kami dinyatakan hamil, tapi tidak lama kemudian keguguran. Terus pada tahun 2014 itu saya hamil lagi, tetapi mengalami keguguran yang kedua, dan itu secara spontan dan tidak melalui kuret. Dan kami akhirnya hanya melakukan program aja ke dokter setempat gitu. Tapi setelah itu kami tunggu lagi, baru tahun 2016 kita hamil lagi. Tetapi waktu itu kami blood ovum, dan di situ saya dikuret, terus mengalami pembekuan darah juga. Akhirnya kami dikuret yang kedua. Setelah itu tahun 2018 kami program lagi dan dinyatakan hamil dan keguguran lagi. Waktu itu kandungan itu semakin besar ya. Waktu yang sebelum-sebelumnya itu mungkin umurnya hanya 1 bulan 2 bulan, sedangkan yang ini umurnya 3,5 bulan. Nah di situ ternyata mengalami pendarahan besar dan dinyatakan gugur juga akhirnya karena detak jantungnya berhenti. Setelah itu kami diambil darah lengkap. Ternyata saya mengalami TORS. TORS itu semua tokso, mulai toksoplasma, rubella, CMV sama herpes itu saya positif semua dengan IgG yang tinggi. Akhirnya setelah itu kami melakukan terapi, tetapi di situ kan dokter menyatakan bahwa tidak ada terapi untuk TORS. Akhirnya kami melakukan program lagi. Setelah di Timika itu kami dimutasi ke Balikpapan untuk tugas kami pindah ke Balikpapan. Setelah itu kami melakukan program-program dan tidak berhasil. Setelah itu akhirnya kami tiba-tiba dapat tugas ke Semarang, dan di situ kami ketemu sama teman lama ya, sahabat lama yang memang dia juga sebagai pejuang garis merah juga. Nah di situ ternyata beliau sudah baru saja melahirkan putranya yang pertama. Nah di situ beliau cerita bahwa beliau mengambil program IVF itu di Rumah Sakit Telogorejo dan berhasil. Terus ada teman lagi yang lebih muda, beliau juga karena belum pernah hamil dan program kemanapun nggak ada hasil, akhirnya ke Rumah Sakit Telogorejo juga dan akhirnya berhasil. Nah dari cerita mereka itu saya akhirnya tertarik untuk mengikuti program tersebut, dan saya bertanya di mana itu tempatnya. Akhirnya kami diberitahu alamat, dan ini kami coba langsung saat itu juga sorenya, dan ternyata kami terpikat waktu itu, dan akhirnya kami lanjutkan program itu sampai akhirnya berhasil itu ya. Waktu itu kan ini ya, kita juga sudah mencoba beberapa dokter di sini, mencoba beberapa rumah sakit, ternyata belum ada hasil. Nah, ternyata waktu yang ke Semarang itu suami tertarik, terus akhirnya cobalah walaupun jauh, siapa tahu ya memang ini rezeki kita gitu kan. Ya biaya mungkin bisa dicari gitu kan. Akhirnya kita coba dan kita cocok dengan ini pelayanannya, cocok dengan dokternya, akhirnya kita lanjutkan di situ. Sama Prof Nur Permana ya. Ya, Prof kami memang agak shock karena beliau karena kita kan umur kita sudah menginjak 40 lebih, saya waktu itu 42 mau 43. Beliau menanyakan bahwa umur segini kan harusnya stop untuk hamil, tapi ibu malah menyatakan mau hamil gitu. Tapi akhirnya kami ceritakan sejarah kami bahwa kami memang mengalami kendala-kendala dan belum ada hasil, belum ada momongan sampai saat ini. Akhirnya setelah itu
profnya mengerti dan kita bersama-sama untuk mencoba. Akhirnya setelah itu kami melakukan beberapa tes dan akhirnya menyatakan bahwa tes lab kami bisa untuk dilakukan program ke depan. Akhirnya kami optimis di situ. Ya. Waktu itu beliau itu program ke Jogja ya, 2 kali bayi tabung, IVF, ternyata gagal. Nah ternyata waktu itu ada teman yang cerita juga, waktu itu berhasil, teman dari Solo. Beliau tidak sebutkan namanya, akhirnya setelah itu beliau ngikut, akhirnya ke Prof Nur itu dan berhasil. Sangat senang sekali ya Mas ya waktu itu. Karena kami yang sudah kami tunggu-tunggu selama 10 tahun dan berbagai kendala kita lewati, ternyata bersama Prof Nur itu kita jadi optimis, terus dalam program itu kita tenang, tidak ada tekanan, tidak ada pikiran yang negatif gitu, karena waktu itu kami lihat juga pelayanannya bagus sekali ya di situ. Terus dokternya itu juga memberi penjelasan itu secara gamblang, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Misalnya kita harus melakukan apa itu dijelaskan secara rinci gitu. Dan untuk biaya sih kami bisa kami atasi, nggak terlalu besar gitu. Iya. Anak pertama ini sekarang usianya 5 bulan 6 hari. Oh, 5 bulan 6 hari. Dan sekarang bagaimana nih Bu kondisi kesehatannya? Sehatkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin ini ya harapan kami, karena pelayanan semua sudah kualitasnya itu bagus lah untuk Telogorejo, jadi kami berharap jangan kendor untuk selalu melakukan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman, mungkin ibu-ibu di luar sana yang mungkin masih menjadi pejuang garis merah 2 itu, jangan ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan, mungkin suami atau mungkin diri kita sendiri yang punya kendala, dan itu bisalah kita atasi. Kalau bisa ya program ke Rumah Sakit Telogorejo ini, ke IVF ini bagus sekali yang saya rasakan. Terima kasih untuk Telogorejo. Ya. Kemarin itu sebelum saya melahirkan, bahkan saya dinyatakan positif, itu banyak teman-teman dan saudara-saudara itu yang tanya bahwa bagaimana terus biayanya, saya jelaskan secara rinci. Bahkan saudara saya kan ada yang sampai ke Australia dan tidak berhasil. Nah, sekarang lagi program ke sana juga. Iya, kemarin minta alamat dan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Telogorejo yang ke 98 tahun. 98 tahun. Semoga semakin maju, semakin jaya, semakin memberikan pelayanan yang terbaik, kualitas yang terbaik. Terima kasih, maju terus.